klasik itu merupakan tarian yang penuh simbol, ya. Jadi pengucapan cerita dari suatu tarian itu semuanya sangat instalasi sangat kuat. Tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak, sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Tari menitik beratkan konsep dan koreografi yang bersifat kreatif. Jenis tari tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Tari klasik adalah salah satu jenis tari yang hingga saat ini masih dilestarikan dan sering dipentaskan di berbagai daerah. Menurut pengertiannya, tari klasik termasuk dalam golongan tari yang muncul serta berkembang di sekitar wilayah keraton. Karena hal tersebutlah, tari klasik biasanya menjadi tari yang memiliki nilai sakral tinggi bagi masyarakat setempat. Di Indonesia ada banyak contoh tari klasik, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah memiliki tari klasiknya masing-masing dengan keunikan dan nilainya sendiri. Tarian pertama kali yang saya pelajari adalah tari balet, karena sekitar saya yaitu kakak saya menarikan balet, lalu ada film The Red Shoes itu tari balet juga. Jadi dalam pikiran saya itu saya akan menjadi penari balet. Tapi kemudian ada kakak juga yang mengajak ke Badan Kesenian Indonesia. Nah, lalu saya ikut kakak yang di depan itu kami sedang menjadi anggota kepanduan yang namanya Kurcaci dan Pandu Putri begitu. Lalu kemudian baru dua kali kami berangkat ke sana. Ibu saya bertanya, "Kamu kemana saja?" Lalu kami katakan kami belajar tari Sunda, dan ibu sangat tidak setuju, tidak boleh gitu. Lalu kami dimarahin juga, "Kamu mau jadi ronggeng." Kami bertanya apa itu ronggeng, tapi karena melihat roman muka ibu itu sangat marah gitu, jadi kami tidak berani bertanya dan kami berhenti menari. Tetapi kemudian lanjut lagi, ada teman SMP dan mengajak, "Ayo belajar nari Sunda." Lalu saya ikut ke rumahnya dan kembali kami belajar tari Sunda yang diajarkan di BK itu. Yang mengajarnya adalah Tubagus Maktal. Nah, sesudah 4 bulan, entah bagaimana, saya kemudian ikut sertakan untuk pertunjukan pertama kali dari teman-teman itu, yaitu pertunjukan di Panti Asuhan Tambatan Hati di depan Tegalega pada waktu itu. Tegalega masih menjadi tempat pacuan kuda pada saat itu. Dan setelah pertunjukan pertama itu, bulan berikutnya
Tubagus Umay Martakusuma yang menjadi Kepala Jabatan Kebudayaan Jawa Barat mengirimkan surat kepada ibu saya meminta saya untuk menari di Gedung Pakuan, tempat tinggal Gubernur Jawa Barat di sana untuk tamu negara, tapi saya lupa lagi siapa tamunya. Nah, kemudian setelah pertunjukan itu Pak Umay memberikan amplop dan saya tidak membukanya dan saya langsung berikan kepada ibu saya malam itu juga. Ketika ibu saya membukanya dan beliau melihat ada uang Rp2.000, marah sekali. Marah, berhenti, kamu tidak usah menari lagi, sudah. Gitu. Saya heran, kembalikan ini uangnya. Keesokannya saya kembalikan uangnya, saya serahkan kepada Pak Umay sendiri dan dikatakan bahwa saya tidak boleh menari lagi dan ini uang tidak boleh saya terima. Irawati Durban atau yang akrab disapa Ira telah mengabdikan dirinya sebagai penari selama hampir 7 dasawarsa atau sekitar 70 tahun. Dedikasinya yang luar biasa dalam dunia seni tari menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Sejak tahun 1956, Ira telah memberikan kontribusinya sebagai penari, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Perjalanan seni tari Ira dimulai saat ia bergabung dengan Badan Kesenian Indonesia atau BKI di Kota Bandung. Di sana, ia bertemu dengan sejumlah guru besar seperti Raden Cece Somantri dan TB Umay Martakusuma yang memberikan bimbingan dan pengaruh besar dalam mengembangkan seni tari Ira. Pada awalnya, Ibu Ira tidak setuju dengan hobi sang anak karena khawatir Ira akan terjerumus menjadi ronggeng, sebuah profesi yang sering dipandang sebelah mata pada masa itu. Perhatian Ibu Ira terhadapnya memang sangat besar, mengingat Ira adalah anak bungsu yang sudah ditinggal ayahnya sejak usia 11 bulan. Meskipun begitu, Ira tetap memiliki tekad kuat untuk menekuni dunia tari. Diam-diam, ia mulai berlatih menari dari Badan Kesenian Indonesia atau BKI. Nah, pada bulan Juli tahun berikutnya tiba-tiba saya diminta untuk ikut menari ke luar negeri dalam misi kesenian Indonesia yang dikirim oleh Presiden Soekarno. Pertunjukan kami pertama kali adalah di gedung kesenian yang sangat besar, namanya Smetana. Nah, selalu kalau di pertunjukan itu kami bertiga yang ditampilkan. Nah, dari situ kami pergi ke Hongaria. Dan kami juga di sana mengadakan pertunjukan ya sama juga di teater yang sangat besar. Kami melihat tidak hanya mereka yang menonton tarian kita, tapi kami juga disuguhi tarian rakyat. Dari Hongaria kami pergi ke Polandia dan juga sama juga pertunjukan di situ. Dan yang terakhir di Eropa itu ialah ke Rusia. Kami pertunjukan di Moskow dan juga di Leningrad. Akhir bulan Oktober kami tiba di Mesir, suatu budaya yang sangat berbeda. Pada waktu di Eropa itu dengan gedung-gedung yang cantik-cantik dengan patung-patungnya yang menghias gedung-gedung itu. Lalu kemudian di Mesir kami melihat sesuatu yang sangat berbeda.
Perjalanan ini menjadi awal dari banyak penampilan internasional Ira yang terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, membawa seni tari klasik Indonesia ke panggung dunia. Perjalanan Ira sebagai penari klasik telah memasuki 7 dasawarsa, sebuah pencapaian yang luar biasa. Anugerah Tuhan atas kesehatan yang diberikan padanya memungkinkan Ira untuk terus berkarya hingga usia senjanya. Didampingi oleh suami yang senantiasa mendukung karirnya sebagai penari sejak tahun 1960-an. Dedikasi dan konsistensi Ira dalam memajukan dan melestarikan seni tari, khususnya tari klasik, semakin berkembang. Sejak tahun 1970-an, Ira tidak hanya dikenal sebagai penari, tetapi juga sebagai seorang guru besar yang menginspirasi murid-muridnya. Ia mengajar di Sekolah Seni Bandung dan mendirikan sanggar tari, di mana ia menurunkan ilmu dan pengetahuan tari klasik yang telah ia pelajari dari para gurunya, terutama Raden Cece Sumantri. Tari-tari klasik yang diajarkan Ira meliputi tari merak, tari sulintang, tari kukubu, dan berbagai tarian lainnya, menjadikan dirinya sebagai salah satu penjaga warisan budaya yang penting bagi generasi mendatang. Mengenal Ibu Irawati Durban itu saya dari tahun 1980-an. Saya mengenal dari itu kan dari sosok Panugraha ya. Latar belakang saya dari Panugraha, belajar dari Panugraha, dan saya juga diperkenalkan juga dari Panugraha bahwa seniman di Bandung itu ada juga, selain Panugraha itu ada Ibu Ira dan Bu Indah dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah dari situ saya tahun 1995 barulah masuk ke Sanggar Puspitari yang berada di RRI ya, Radio Republik Indonesia pada waktu itu. Nah terus saya belajar di situ, ternyata saya memang dari dulu kepengen mengenal Ibu Ira itu seperti apa gitu ya. Nah ternyata setelah saya mengenal, ternyata Ibu Ira itu bukan kegalak ya, tapi lebih ketegas, lebih disiplin, lebih harus meningkatkan diri untuk betul-betul belajar tari Sunda dalam artian kata tari klasik ya gitu. Nah Ibu Ira itu adalah seorang inspiratif ya, karena beliau itu seorang seniman atau seniwati yang mana dia sudah menginspirasi banyak menginspirasi untuk para generasi muda untuk mempelajari ke tarian klasik Sunda. Ibu Ira itu orangnya baik hati, nyenengin orang, tarinya bagus. Aku mau jadi penari besarnya. Secara general bagi saya tari klasik itu jadi salah satu profil budaya khususnya di Jawa Barat. Saya sendiri belajar tari klasik dari umur, bisa dibilang mulai mengikuti dari umur 2 tahun. Di umur 7 tahun baru mulai belajar serius bersama teman-teman dari Puspitari di sini. Dilatih langsung sama Ibu Wiwin, Ibu Ivo, juga Ibu Ira. Sampai hari ini saya masih belajar tari klasik, juga menampilkan beberapa tari klasik yang
Di zaman sekarang tari klasik tidak hanya ditampilkan di beberapa acara besar, karena biasanya tari klasik itu hanya dari dulu ya sampai beberapa kurun waktu tertentu, tari klasik itu hanya ditampilkan untuk orang-orang tertentu atau orang-orang menengah ke atas. Tapi untuk saat ini tari klasik sudah bisa ke ranah atas, bawah, dan lainnya. Bagi saya Ibu Ira jadi role model, salah satu orang yang saya panuti juga ya, tidak hanya dalam tari tapi kehidupan beliau, termasuk salah satu kisah yang saya segani itu usaha dia untuk menari juga melestarikan. Karena saya pembaca bukunya, buku autobiografinya itu menceritakan bahwa bahwa beliau itu salah satu mahasiswa di ITB, yang mana sebenarnya tidak ada hubungannya ya dengan seni tari klasik, tapi mengabdi di seni tari klasik hingga saat ini. Itu menjadi inspirasi bagi saya. Kita bisa mengikuti keinginan kita sendiri gitu, termasuk Ibu Ira yang mengikuti passionnya atau keinginannya untuk terus melestarikan tari Sunda gitu. Bisa dibilang sanggarnya ini, Pusbitari, salah satu bentuk kontribusinya untuk terus melanjutkan tari Sunda. Saya sangat terinspirasi untuk terus melanjutkan tari Sunda. Tidak perlu menjadi penari, bisa menjadi pengajar, bisa menjadi tokoh tari, dan lainnya. Tantangannya sangat berat, terutama karena kami yang menggeluti tari-tari klasik tidak terlalu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Kami sangat jarang diminta, mungkin karena ada bentuk tarian lain yang lebih aktif, lebih atraktif, dan lebih cepat, yang lebih sesuai dengan selera zaman. Dan kalau saya hitung-hitung ada sekitar 25 tahun kami sudah tidak pernah diminta untuk tampil di depan, kalau di kota Bandung ya, kalau di Jawa Barat tidak tampil untuk menyambut tamu-tamu negara. Tapi kalau di istana yang terakhir itu kami tampil untuk Presiden Jokowi pada tahun 2014. Memang saya sangat khawatir karena saya merasakan bahwa tari klasik yang saya pelajari ini sangat kaya makna, kaya tekniknya, dan juga sangat beragam tema tariannya. Dan kalau misalnya tidak saya sampaikan kepada generasi muda dan saya berikan juga penjelasan-penjelasan latar belakang dan sejarah dari tarian-tarian tersebut, saya khawatir mereka kurang memperhatikan dan kemudian menganggap tarian klasik itu suatu tarian yang dengan gerakan-gerakan yang membosankan saja. Karena itu saya berusaha untuk menampilkannya lagi dan berupaya merevitalisasikannya kepada masyarakat agar masyarakat mengenal dan mencintainya kembali. Saya sangat berbeda dengan tarian Pacece karena saya pada tahun 1958 saya menarikan tarian Pacece
Dan kalau misalnya yang Sunda itu kan kita harus luruh, harus melihat ke bawah untuk tarian yang halus, yang sedikit lanyap, agak tegak, dan untuk gagah kita baru boleh itu. Tapi kan tari Merak ini bukan tarian halus, tetapi tarian yang lincah. Jadi saya mempunyai kesempatan untuk membuat tarian itu lebih hidup. Saya tambahkan sikap kepala dari balet, karena burung merak itu adalah burung yang bangga akan keindahan ekornya. Bagi seorang seniman, melewati hampir 70 tahun, menggeluti dunia tari bukanlah hal yang mudah. Apalagi karya-karya yang dihasilkan dapat dinikmati masyarakat luas. Irawati Durban Ardijo adalah salah seorang sosok yang layak dicatat dengan tinta emas sebagai tokoh yang tak hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi seni tari. Perjuangan, dedikasi, dan konsistensinya dalam mempertahankan seni tari klasik, bahkan hingga usia senjanya, merupakan bukti nyata komitmennya terhadap dunia seni. Sebagai penari klasik yang telah menggeluti dunia tari selama lebih dari 7 dekade, Irawati Durban tidak hanya menjadi seorang seniman, tetapi juga seorang panutan yang terus menginspirasi generasi baru dalam melestarikan seni budaya Indonesia. Irawati Durban adalah sosok yang tak terbantahkan dalam dunia seni tari klasik, dan dedikasinya akan selalu dikenang sebagai tonggak penting dalam perjalanan seni tari Indonesia. Kalau saya melihat dari seni dari Jawa dan Bali, saya sangat optimis. Tetapi kemarin-kemarin itu kalau mengingat kondisi di Jawa Barat yang tidak mendapat perhatian, saya sangat pesimis. Tetapi baru 2 minggu yang lalu kami menyelenggarakan revitalisasi tari klasik Sunda bersama kawan-kawan dari ISBI, ketika kami mengundang peserta-peserta itu ke seluruh Jawa Barat. Yang hadir itu di luar dugaan kami, karena yang mendaftar 102 orang dan dari berbagai tempat di Jawa Barat, dan mereka kelihatan sangat bersemangat, dan kami pun sebagai pengajarnya merasa optimis dan akan hidup kembali, insya Allah.